Fenomena pergerakan dan pergeseran tanah yang terjadi di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, terus terjadi hingga kini mengakibatkan banyak rumah warga tidak hanya mengalami kerusakan tetapi anjlok ke bawah tanah. Seorang tokoh yang ada di Desa Padasari ini akhirnya mengungkap kebiasaan warga Desa Padasari hingga mengakibatkan Tuhan menegur apa yang terjadi di desa ini. Mari kita simak penjelasan dari tokoh ini di balik teguran Allah Subhanahu wa taala kepada warga Desa Padasari agar menjadi pelajaran bagi kita semua dan juga warga Padasari pada masa-masa berikutnya. Ya, jenengan bisa kemudian ceritakan kepada kami ini secara spiritual sebenarnya alasan kenapa terjadi seperti ini di desa jenengan ini menurut hasil muhasabah atau introspeksi jenengan itu seperti apa, akibat kenapa gitu, agar jadi pembelajaran bagi pendengar-pendengar. Awal-awalnya begini Mas ya, santai aja dah. Awal-awalnya ceritanya begini, saya sebagai Ketua Panitia Sedekah Bumi, ternyata pada tahun 2020 Sedekah Bumi itu saya bubarkan karena 13 RT yang ikut iuran cuman 8 RT, sedangkan waktu itu duit cuman dapat 2.100. Terus itu jenengan, maaf saya potong jenengan bubarkan tahun 2020 sampai 2026 ini nggak berjalan? Berjalan. Oh, berjalan. Tahun 2002-nya saya masih punya kambing 2. Yeah. Waktu itu yang satu disembelih, yang gede, yang satu lagi yang masih tanggungan saya jual, tapi nggak cukup. Nah, ada Pak Mas Huri itu lurah yang masih baru itu ngasih sedekah itu sebesar 500.000. Alhamdulillah itu kecukupan. Tapi berhubung yang namanya sedekah itu kan kata orang siki birrul walidain, berbaktilah kepada kedua orang tua. Tapi nyatanya orang sekarang kan enggak. Cuman luarnya aja, hatinya enggak mau menghormati sama orang tua. Itu yang namanya orang masyarakat, kalau misalnya RT masuk pasti dikasih. Kalau ada sedekah ditarget 15.000, ada yang ngasih 5.000, ada yang 10.000, ada yang 2.000. Kata Pak RT, nih orang ini ngasih sedekah cuma dilempar, gimana nggak sakit orang tua? Sakit, bener-bener sakit. Orang mau ngasih makan orang tua kok ternyata begini caranya. Akhirnya orang tua kamu murka. Udah dikasihani sama yang kuasa tapi nggak mau. Ternyata para leluhur itu udah begitu parahnya sakitnya. Itu kan para leluhur itu ternyata kan doanya dikabul, para wali dikabul sama Allah itu. Akhirnya seperti ini. Akhirnya jadinya seperti ini. Orang tua mengucap gini, orang memang pertama udah dikasihani, kedua kali dikasih peringatan, ketiga kali dikasih teguran, bahkan pertama diperingati, dua ditegur, ketiga kalinya ya udah tinggal hukum karmanya. Karena apa? Kerusakan yang bersalah bukan siapa-siapa, aslinya saya sendiri yang salah. Tapi kan ada biang keroknya Mas. Itu gitu. Jadi orang sekarang nggak punya rasa adab sopan santun, tapi ternyata pada biadab. Itu yang terjadi tua di warga sini. Iya, ternyata orang yang pintar sekarang cuman pada pintar yang rusak. Contoh rumah tangga sampai ibaratnya rusak karena ketua keluarga itu yang visionnya cuma rusak. Oh iya, jadi adanya pergerakan fenomena tanah yang ada di sini ini jenengan bisa menyimpulkan karena kebiadaban dan juga sedekah bumi itu sudah tidak seperti dulu. Iya. Dan akhirnya jenengan bubarkan tahun 2020, tetap berjalan tapi tidak sebegitu zaman dulu. Iya, tapi gini. Memang di sini kan orang kaya-kaya ya. Iya, bubarnya karena itu dana nggak mencukupi, jadi saya bubarkan. Lah, terus ada. Memang sedekah bumi itu harus mengeluarkan banyak uang ya? Iya, ya minimal ya enggaknya ya kalau
memang harus penuh itu ya. Iya. Ya minimal 7 juta. Dan 7 juta itu kan kecil bagi masyarakat Kecil. Padasari, kan banyak yang kaya kan Tapi ya. kan walaupun Nggih, kecil kan bener nggih, Padasari banyak yang kaya. iya. Walaupun kecil kan imbasnya kan bakal nyelamatin orang satu desa. Betul. Tapi apa? Zaman sekarang orang banyak yang keluar jaro ngumpulin duit orang-orang gitu. Tapi pada kenyataannya orang tua sendiri dilangkain, nggak mau dipatuhi. Apa artinya? Kemana-mana mau apa gitu kan? Iya. Jadi para luhur bumi yang pertama, ya saya jelasin. Yang pertama itu Kiai Lurah Mbah Sinom, pembantunya tuh. Terus Ki Rantan Sari yang ujung ke Gantungan sono. Terus sebelah wetannya perbatasan Padasari Lebakwangi itu Ki Bathara Guru, itu yang jaga. Lah itu di situ tuh di itu Gintung situ tuh, di Gintung. Itu Ibu Ratu Ki Mbah Jongrang. Orang tua saya juga, nenek moyang saya juga. Nah, yang di itu si Lerek yang mau ke Suranseri itu Ki Mbah Haji Ki Jakasura, Ki Mbah Ki Jakaola, itu pembantunya tuh ada di situ. Nah, terus orang tua yang paling sakti itu juga menangis itu di atas tuh. Kiai Narada. Orang tua yang paling sakti di situ. Ini semuanya adalah sudah wafat ya. Bahkan waktu kebakaran itu di puncak itu nggak bisa kebakar. Nah, terus di bawahnya itu ada candi, semacam candi Watu Pengulu. Iya. Tuh, di situ yang nunggu itu Ki Mbah Hajar Tunggul Padang. Iya. Ki Mbah Hajar Tunggul Padang, saya pembantunya itu di situ. Nah, terus terus wilayah Padareka yang nunggu itu orang tua di situ namanya agak lupa sebentar. Ki Mbah Pendita. Nah, terus paling ujung kulon Kiai Dadungawuk sing asal usulnya dari Gunung Slamet turun ke sini. Iya. Mewakili orang sini. Itu benar-benar luar biasa orang tua itu yang nggak terima itu. Ya, jadi di sini teman-teman banyak sekali sesepuh yang sudah wafat dan dimakamkan berpencar gitu. Iya. Mulai di sana sampai ujung sana itu ada makam di situ. Sampai ujung utara. Ya, ujung utara ya. Ujung utara. Nah, di situ tuh iya. di Lebak yang namanya Duku Lebak itu satu Nyai Dewi Jaya Siti Keputihan. Terus yang di tuh kuburan yang bawah tuh. Iya. Itu Ki Mbah Bangun, Iya. satu-satunya orang yang sedang bertahan di sini menampung para pengungsi dari Padasari. Masih saya hidup juga, beliau? Iya, juga nggak saya termasuknya nggak terlalu asing di situ karena dia juga orang tua saya gitu. Nah, terus sebelah lor Kesambi namanya, daerah Kesambi itu yang suka digarap sama Ustadz Bukhari itu Ki Patih Langgeng. Itu pas paling terakhir. Semua memang Allah yang menentukan, tapi kan semua itu manusia yang rencana, Allah yang menentukan. Keadaan begini Allah punya perwakilan, para wali, para nabi, para kiai, tapi kan kiai yang benar. Yang nggak benar gitu ya. Yang nggak benar kan cuman bisanya cuman rusak. Ya, jadi jenengan menyimpulkan yang pertama adalah sedekah bumi itu sudah tidak berjalan seperti zaman dulu. Iya. Yang kedua, kurang dan minimnya masyarakat sini menghormati sesepuh gitu, yang sudah wafat. Bahkan terakhir kali tuh sampai ada orang nitip kata-kata sama saya, Kang, katanya saya disuruh sama orang, disuruh nyegal Kakang. Terus nyegal apa? Masalah sedekah bumi katanya disuruh dihilangkan, katanya itu syirik musyrik. Orang belum tahu, harusnya jangan begitu. Misalnya syiriknya di mana? Nabi Adam itu ciptaan Allah, ya kan? Terus Nabi Muhammad ciptaan Allah. Kalau sedekah bumi nyembelih kambing itu kan tetap baca-baca Quran kan gitu, tahlil juga ya. Iya, terus tahlil. Nah, iya. Di perapatan, walaupun di perapatan itu tahlil. Iya. Ya, yang mimpin kiai. Itu sedekah bumi kan ya? Iya. Lah iya. Enggak Syiriknya di mana? Enggak ada melanggar syariat agama, enggak ada. Termasuknya enggak ada, Mas. Tapi ternyata orang sekarang cuman enggak mikirin para leluhur. Pada cuman senengnya apa ya? Masalah duniawi. Iya, betul. Kayaknya nggak ingat mati. Iya. Dunia ditumpuk. Ya, makanya ada
Mungkin jangan pernah dengar ya, as-shadaqatu tudfaul bala, bahwa sedekah itu dapat menolak bala, Iya musibah. benar. Jadi jenengan seperti apa yang jenengan sampaikan, seandainya yang namanya sedekah itu tetap berjalan sebagaimana dulu, maka tentu bala itu insya Allah akan dijauhkan dari dijauhkan. Allah SWT. Nyatanya Itu. masyarakat sini sudah tidak seperti itu masalah sedekah ya. Iya. Akhirnya terjadilah bala yang luar biasa, terjadi pergerakan pergeseran tanah yang merusak banyak rumah warga sebagian besar di sini. Iya. Pada Mungkin jenengan, pesan jenengan terhadap masyarakat Padasari atas terjadi musibah ini ke depan harus bagaimana, dan juga masyarakat Indonesia yang saat ini sedang menonton, pesannya tentang dibalik musibah ini. di balik musibah ini saya pesan sama saudara-saudaraku semua orang Padasari, walaupun di mana tempat, saya pesan harus bersatu kembali pada menghormati sesepuh para leluhur, terus kegiatan biar bisa pulih ya, paling enggak ya 1 tahun 2 tahun ya baru akan pulih. Semuanya memang ya tergantung yang kuasa yang ngatur. Saya ibaratnya di dalam perwayangan sebagai kolek, apa kata dalang, dijogetin kesana kesini juga mau, dijatuhkan, dimasukkan ke dalam kotak pun ibaratnya memang udah harus masuk ke kotak juga saya mau. Tapi misalnya saya ngomong seperti ini dari awal kok ada banyak kekeliruan, ya saya sebagai warga masyarakat juga, masyarakat Padasari, saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila kata-kata saya kurang ajar, tidak sopan, karena saya orang bodoh, nggak bisa apa-apa. Dan jenengan sampaikan apa adanya ya. Saya apa adanya. Atas hasil introspeksi muhasabah jenengan di balik musibah yang menimpa desa tercinta Padasari ini. Iya benar Mas. Oke. Nah kemudian yang juga ingin saya tanyakan, jenengan kan warga Padasari dan jenengan adalah tokoh di sini. Apakah rumah jenengan juga ikut terdampak? Saya sama. Sekarang nggak ada orang sakti, nggak ada kiai, nggak masjid, nggak musola, hancur semua. Memang keadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adil semua. Nggak rumah saya nggak siapa. Tapi pada tahun 64 itu posisi yang rusak sebelah wetan. Itu tengah-tengah dari SD kepada desa enggak, tapi waktu itu sebelah kulon juga hancur, cuma di tengah-tengah waktu tahun 64. Lah jatuh tempo sekarang berarti tahun 64 sampai sekarang ada ini yang lebih parah, itu udah 60 tahun genap sekarang. Ya. Itu. Ya. Terima kasih ya Pak atas penjelasan jenengan secara spiritual hasil muhasabah jenengan alasan kenapa terjadinya musibah ini, dan mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran bagi masyarakat Padasari agar kedepannya tidak lagi mengulangi, agar bagaimana sedekah itu harus lancar kan, lebih yang kaya dan juga menghormati sesepuh, ziarah dan saling menghormati itu harus dipupuk kembali gitu ya Pak. Amin. Ya mudah-mudahan ke depan agar desa ini kembali pulih lagi ya, dan kegiatan-kegiatan bisa berjalan kembali. Mudah-mudahan lebih baik daripada yang sekarang ini Mas. Ya amin. Saya minta semoga masyarakat bisa bersatu sama orang yang pinter tapi harus yang benar, terus yang koper gitu. Jangan sekarang kok banyak orang pinter tapi pada keter gitu, bikin umat, bikin kaula, bikin masyarakat jadi saling permusuhan kan, karena ada orang yang pinternya pinter rusak Mas. Iya betul. Kadang orang-orang seperti itu malah yang mensabotase sedekah itu berjalan, itu orang-orang itu ya. Iya. Bahkan kayak saya itu julukannya itu alah Kang Slamet, orang gemblung, orang edan. Biarin nggak apa-apa, orang belum tahu saya. Kalau misalnya udah tahu saya mungkin ya kasihan sama saya, tapi kalau yang belum tahu saya itu ya saya maafin, nggak apa-apa gitu. Iya. Memang keadaannya saya begini. Yang penting saya jangan mentungin orang. Iya. Saya ibaratnya masih alhamdulillah sampai sekarang ya normal gitu. Amin. Gitu. Ya. Jadi mungkin cukup ya Mas ya. Ya sudah.